Halo, selamat pagi my YouTube family. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Hari ini panas di Jerona karena ini udah mencapai titik paling atas di minggu ini ya, 38 derajat menurut perkiraan cuaca. Hari ini saya mau bikin panas-panas di dapur, mau bikin saus tomat yang kemarin kita petik di kebunnya bapaknya Mbak Trini, organik, dan dia nggak pakai pupuk macam-macam, dia cuma air aja, air sama sinar matahari, nggak pakai pupuk, nggak pakai macam-macam. Jadi ini resep saus tomatnya ini yang paling basic banget dan beda sama saus tomat yang aku bikin minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Jadi ini resep dari mamahnya Mbak Trini, cara dia mengkonservasi, menyimpan, menyetok tomat-tomat yang dia panen tahun ini di musim panas ini untuk musim dingin atau mungkin untuk tahun depan. Kalau mereka kan punya kebunnya ya, jadi tomat itu setiap minggu mereka tuh petik. Jadi satu-satunya cara untuk menyimpan itu tomat yaitu dimasak dan dimasukkan ke botol. Simak terus, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, karena harus subscribe, nanti Koko marah loh kalau nggak subscribe. Canda. Pokoknya biar makin semangat aku bikin videonya, kalian harus pencet tombol ini ya. Halo, selamat pagi, good morning, Wilujeng Enjing. Kita langsung aja disiapkan alat-alatnya. Tunggu, ini wadah. Hari ini saya mau pakai ini karena takut kena saus tomatnya. Soalnya ini walaupun warnanya gelap bajuku, tapi kalau udah kena saus tomat nanti kelihatan bercat-bercat nih. Pindahin dulu ininya ke sini. Oke. Kalian bisa lihat ini tomat-tomatnya sudah siap ya. Ini tomatnya makin dibiarin makin merah. Ini yang kemarin kuning udah makin merah banget gitu loh. Jadi harus aku buru-buru bikin saus tomat karena kalau enggak nanti busuk dan lain-lain. Oke. Ini lap bersihnya saya siapkan. Katanya jangan begini, kayaknya Indonesia sekali kata. Tapi enakan begini sih, kalau aku masak aku enaknya begini. Jadi kalau apa-apa tinggal gini. Oke, sekarang mau kayak ala-ala chef, jadi aku mau taruh serbetku di sini ya. Nah, itu bumbu lagi. Ini tomatnya nggak tahu ada berapa kilo tuh. Kalian bisa lihat. Aku majuin kameranya. Ini dia tomatnya. Ini sudah sebagian sudah aku kasih satu keresek ke Mabule ya, karena nggak cuman buat aku. Jadi ini tomatnya di Mabule juga ada, terus di kulkasku juga ada yang masih kuning. Jadi kita langsung aja nih ya. Aku pakai cara mamahnya Trini. Katanya bisa bertahun-tahun kata mamanya. Jadi kalau Koko kan sensitif sama yang namanya paprika atau namanya tomat atau cabai atau apa. Jadi kulitnya ini biar nggak terap melulu. Kan ada orang yang selalu misalnya habis makan apa, ini tidak mencerna dengan baik. Nah itu kalau ada saus tomat berarti dia tomatnya, sausnya pakai kulit tomatnya. Nah hari ini aku nggak akan pakai kulitnya. Jadi daripada dikupas satu-satu, aku cemplungin satu-satu supaya kulitnya meletek gitu ya. Jadi nanti ngupasnya gampang. Nanti aku kasih tahu. Ini resep mamanya Trini yang beberapa hari yang lalu, itu resep saya yang pakai tomat, pakai segala macam. Itu tomat yang untuk makan pasta ya. Karena kalau saya tahu saya mau panen ini, saya nggak akan beli ke pasar. Cuma karena saya nggak tahu tomatnya udah siap dipanen atau belum, jadi saya kemarin beli tomat ke pasar sama Ian. Jadi ini aku mau bikin tomatnya
natural, cuman garam, gula, sama mungkin sedikit bawang putih pun nggak akan aku pakai. Aku mau bikin natural aja seperti apa yang kata mamanya Mbak Trin. Ini kita cuci satu-satu ya, kita cuci apa namanya, kulitnya, terus ininya kita buang. Katanya mamanya Mbak Trin nggak usah dibelah atau di apa, cuman dihilangin ininya aja katanya. Apa sih namanya teh, ari-arinya ya kalau kita bilang mah ya, tempat dia makan dan minum. Jadi kita taruh dulu di sini. Aduh, tapi ini masih keras ini biarin aja deh, ini yang masih keras, yang udah lembut-lembut baru saya. Jadi waktu kemarin kita panen itu yang merah-merah itu sudah dipanen 3 hari sebelum kita datang. Jadi papahnya Trini itu dikonsumsi sendiri ya, bukan untuk dijual ya. Jadi seluas itu dia hanya bagi-bagi ke teman, ke tetangga, sama kita. Nanti aku mau undang papahnya Trini untuk makan makanan Indonesia. Gini aja ya. Jadi ini yang ini dulu, aku mau kupas yang ini dulu karena ini yang apa namanya masih agak-agak keras. Kalau yang masih agak keras aku. Ini yang saya petik. Korowok. Kalau orang Sunda bilang, kalau orang Cigugur bilang mah korowok. Copot. Tuh lihat, semua tomatnya berbentuk apa namanya, kayak cabe ya, lihat tuh, tomatnya kayak cabe gini guys. Kalau kita mah cabai merah ya, ini tuh kayak cabai merah banget bentuknya. Aduh, kayak cabai merah. Lihat guys, aku selalu nemu buah atau apa yang bentuknya aneh sekali. Ini kayak ceret ya, kayak teko cur gitu. Tapi aku mau kalau dibalikin begini bentuknya kayak tapi enggak sih, tergantung mikirnya gimana. Kayak teko, lihat tuh, kayak ceretnya. Mana gelasnya? Mau minum, bade minum katanya gitu, bade tinggal dikocok gitu. Ini tomat. Jadi ini kan udah cuci bersih ya, udah dicemplungin kurang lebih 1 menit untuk ngeletekin kulitnya. Tapi kalau yang nggak punya alergi dengan pencernaan itu sama kulitnya, kata mamahnya Trini, nggak perlu proses ini di skip. Kalau kalian yang apa namanya istilahnya tidak sensitif sama pencernaan, kalian bisa skip proses yang pakai air ini karena untuk membantu ngeletekin kulitnya supaya lebih cepat ngolotok gitu loh. Nah, ini kira-kira sudah 1 menit. Kita angkat, kulitnya sudah ngeletek ya. Kita angkat pakai ini. Kita angkat, tuh kulitnya udah meletek. Jadi nanti dikupasnya gampang. Ini kan ini sudah tuh. Ini juga sudah, bentar lagi. Ini
proses ini bisa di skip buat kalian yang tidak tidak ada problem sama pencernaan ya. Misalnya kalau orang yang punya problem pencernaan, kalau habis makan saus tomat atau apa, derap aja gitu, au gitu. Setelah ini aku tunjukin ke kalian caranya ngupasnya biar kagak panas ke air dingin kayak gini. Aku ini kayak ini masih panas lah ya. Jadi untuk yang berikutnya aku siapin air dingin aja. Jadi sekarang kita siapkan ini yang mau digodok, mau diletekin kulitnya. Masih banyak, ternyata masih ada lagi di kulkas, masih ada juga yang merah. Jadi masih banyak. Ternyata ini akan memakan waktu lama untuk bikin ini ya. Nanti aku skip aja, percepat aja biar, soalnya kalau ditonton sampai A sampai Z itu bisa berjam-jam, bisa 2 jam. Makanya pada dasarnya kita buang ininya, tali pusarnya yang kerasnya itu, dicemplungin ke air kurang lebih 1 menit. Ini yang teko. Aku mau bagi ke tetanggaku yang belum dimasak. Nanti aku kasih pembanat dikit sama cabai hijaunya juga. Proses selanjutnya, ini sudah agak dingin, sudah bisa dipegang dengan tangan. Kita kupas. Nih, ini yang banyak orang yang nggak bisa mencerna ini kalau makan saus tomat itu. Bukan saus tomatnya nggak enak, tapi karena yang mereka nggak buka kulitnya. Jadi karena suamiku sensitif terhadap ini saus tomat, jadi ini dibuka kulitnya. Ini ya guys, ini udah dingin ya. Kalau bisa dikasih es batu, tapi saya nggak punya. Sih punya es batu, tapi es batu yang plastik. Dan seterusnya. Sekarang kita masukkan yang berbentuk teko. Ini aneh banget ya. Kita celupkan yang berikutnya, yang berikutnya. Oops. Oke. Kita lanjut kupasnya lagi. Tuh, gampang sekali ya. Alhamdulillah ya, rezeki itu nggak kemana. Kita kalau sering berbagi itu, rezeki nggak kemana. Alah, nanti kesananya juga semuanya. Sambil menunggu proses pengeletekan kulit berjalan, saya mau potong, siapkan panci tinggi ya. Saya mau potong usah diginiin aja karena nanti, jadi yang diambil itu dagingnya aja ya nanti ya, bukan jusnya. Katanya jusnya dibuang katanya. Sayang banget. Kita lihat aja nanti gimana. Ini
Ini sudah dikupasnya jadi begini. Kalau ininya tebal kita buang aja ya. Apa namanya? Ari-arinya nih. Tali pusarnya. Sudah dingin jadi. Hati-hati pisauku itu. Pisauku tajam banget. Ini kupasan yang terakhir, ini terakhir ya. Habis itu baru kita masak. Ini dia terakhir, ini yang terakhir ya. Jadi kalau bisa ini yang kerasnya dibuang aja. Ini yang kerasnya nggak usah. Karena ini keras banget ini. Ini bagian dari ari-ari. Nih, sebelum kita mulai pasangin api, kita buang airnya. Ini kan banyak airnya tuh, katanya dibuang airnya. Saya sih nggak akan buang, saya taruh di sini. Kelihatan nggak? Nah, air yang ada di sini tuh kan banyak tuh airnya ya. Kelihatan kan tuh? Nggak kelihatan nih, pokoknya ini airnya dikeluarkan katanya. Ini nggak perlu, kita nggak perlu ini katanya. Jadi ini cara mamahnya Trini ya guys. Dia ngajarin aku begini. Gimana ya? Gini aja kali. Air yang dibuang. Banyak juga airnya ya. Ini nggak perlu karena kita cuma perlu daging tomatnya aja. Apa coba? Cerokon, enak pelang. De quoi? Ini di jus enak kali ya? Mais tu le jettes pas ça? No. Aku nggak akan buang, aku mau minum bikin jus enak aja. Tomat enak itu. Kira-kira udah ya. Ini masih ada lagi. Ini mau aku bikin jus. Karena masih ada. Coba. Oke, ini nggak perlu katanya, air ini nggak perlu. Kita hanya perlu daging tomatnya aja. Oke, cukup kali ya. Nih, saya kasih tahu, saya dekatkan, apa kalian bisa lihat. Jadi yang kita perlukan cuma daging tomatnya aja. Ini sudah siap ditaruh di atas api. Tuh airnya masih ada lagi. Airnya masih ada ya. Tuh. Nyalakan api, kita kasih garam dan gula. Kasih 1 sendok makan garam kali ya, segini aja kali ya. Tak. Dan gula pasir saya kasih. Dah, gitu aja. Kita biarkan masak pelan-pelan, tapi pertama apinya kenceng dulu. Ini baru. Ini nggak saya pakein apa-apa ya, cuman ini aja sama oil olive. Udah. Sekarang saya mau rehat dulu. Saya mau makan siang.
Ini setelah 1 jam ya dimasak di api kecil. Aku pindahin ke sini karena menyusut ya, menyusutnya banyak banget, jadi aku pindahin ke yang kecil. Tuh sudah mulai berbentuk menjadi saus tomat. Dan nanti sisa tomat yang masih kuning aku mau masukin ke botol untuk dikonservasi, untuk disimpan dalam bentuk tomat segar. Tadi aku udah diajarin sama Mak Bule gimana caranya. Jadi di next video, nggak hari ini ya karena capek, ini panas loh. Musim panas bikin ginian ini, ya ampun, sesuatu sekali ya. Haridang. Jadi di the next video, nggak tahu kapan, lusa atau kapan aku mau bikinkan sisa tomat yang masih segar, yang masih kuning, belum merah banget ya. Kalau ini kan udah hampir merah, hampir sudah hampir matang banget gitu ya, karena udah dipetik beberapa hari sebelum kita datang. Jadi ini harus saya bikin saus. Tadi Mak Bule turun ngajarin saya, kalau yang satunya katanya mau dikonservasi di dalam botol lagi. Caranya udah dikasih tahu sama dia. Oke guys, ini masih perlu beberapa, mungkin 30 menit lagi kali, nggak tahu juga. Oke, simak terus, lanjut, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe, di subscribe di sini nih, tek. Kalau yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sekarang kita ke proses pemasukannya ke dalam botol ya guys. Jadi harus siap-siap lap panas, karena botolnya itu diisi tomat panas. Jadi botolnya nggak dipanasin. Ini cara mamanya Trini itu nggak perlu dipanasin botolnya, bokalnya. Aku sudah sampai segini aja ya. Kalian bisa masak lebih lagi, lebih surut lagi, tapi aku lebih suka seperti ini karena nanti akan saya masak lagi. Kalau mau masak pasta misalnya, mau sama bawang bombay, bawang putih, basilik, atau mau sama tuna atau apa, jadi nanti ini dimasak lagi. So, proses pemasukannya ke dalam wadah seperti ini. Ini buka ini dulu. Aku enggak punya bon mama ya, bon mama aku sudah habis, sudah dipakai jam kemarin yang strawberry itu, aku sudah punya. Oke. Ups. Kelihatan nggak guys? Ini oh ya, tipsnya ini apinya jangan dimatiin pas ngisi ke sini, kata papanya. Jangan dimatiin apinya. Jadi ngisinya sambil nyala di atas kompor ya. Oh, copot. Udah konsentrasi, udah apa? Sudah konsentrasi pun masih tetap aja belewer. Mau kasih tisu, buru-buru dilap pinggirannya. Kita tutup kenceng, lalu kita balikkan. Nah, kita lihat dari sisi ini ya, mungkin lebih jelas. Oke, tetap apinya jangan dimatiin. Saya pakai sendok yang ada moncongnya ya, jadi moncongnya gampang. Ya, harus hati-hati karena panas dan
jatuh. Kita tutup rapat, kita balikkan, kita isi lagi yang ini. Kita isi lagi. Ini dia tomatnya, dapatnya segini ya, cuman mungkin 1 liter kali ya ada ya ini. Jadi ini sisa terakhir yang enggak sampai penuh karena botol kecilnya habis. Jadi ini dibiarkan 24 jam baru besok bisa dibalikin. Oke, begitu cara bikinnya. Sampai ketemu di video berikutnya, di masak berikutnya, dan di next video saya mau bikin cara mengkonservasi atau cara menyimpan tomat segar di dalam botol kayak begini. Nanti saya kasih tahu kan apa namanya, caranya sudah dikasih tahu sama Mama Bule. Oke, see you tomorrow. Jadi kenapa saya bikin saus tomat? Supaya di musim dingin, di winter nanti, kita bisa merasakan tomat di musim panas. Maksudnya kok tomat hasil metik di musim panas. Karena beda rasanya tomat musim dingin sama tomat musim panas. Kalau tomat musim dingin itu matangnya itu dikurung ya, dipaksa gitu, dikasih penghangat ruangannya. Nah kalau tomat musim panas, dia memang tumbuh secara alami dengan sinar matahari di luar sana. Gitu.